Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan non-experimental design. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara dengan NIM 211, lalu ada rekan saya Suci Lutfia dengan NIM 208, lalu ada Muhammad Adlian dengan NIM 224, lalu ada Geri Irawan dengan NIM 233. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Adlian. Di sini ada gambaran aktivitas penelitian. Di sini ada semua pendekatan penelitian dapat dijelaskan bersama dua dimensi utama. Yang itu ada tingkat manipulasi kondisi antecedent dan tingkat pengenaan unit. Tingkat manipulasi antecedent secara teoritis bervariasi dari rendah ke tinggi dan membiarkan sesuatu terjadi seperti yang mereka inginkan hingga menyiapkan kondisi yang dikontrol dengan hati-hati. Sebagai contoh, studi itu nutrisi anak-anak dapat melibatkan sekadar melacak perilaku bersama dengan diet normal subjek atau pada ekstrim lainnya. Kita dapat menempatkan subjek pada diet di mana semua makanan disediakan. Next. Ya, di sini ada fenomenologi, yaitu deskripsi dari pengalaman langsung individu. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu jadi fenomenologi. Dari aktivitas di atas menggunakan pendekatan seperti memperhatikan pengalaman terhadap kita sendiri. Fenomenologi paling sering digabungkan dengan metode penelitian lain. Eksperimen misalkan seperti bergantung pada data fenomenologis atau laporan diri untuk mempelajari efek dari berbagai manifest eksperimen. Di sini ada aktivitas yang dilakukan oleh penelitinya, yaitu tentang instrumen mobil yang diterangi oleh lampu merah di malam hari. Penjelasan sebagai besar itu adalah mobil diterangi di lampu merah di malam hari tampak memiliki dampak negatif yang lebih kecil pada penglihatan malam kita. Yaitu ini adalah salah satu contoh penggunaan praktis yang dihasilkan dari karya awal Fruggi dalam fenomenologi. Ya, selanjutnya adalah case study atau studi kasus. Jadi studi kasus itu intinya dia nggak ada manipulasi kondisi. Definisinya apa? Yaitu descriptive record atau catatan deskriptif tentang pengalaman atau cerita hidup individu atau perilaku atau bisa aja keduanya yang disimpan atau yang diteliti kembali oleh seorang observer. Nah, biasanya psikolog klinis ini tuh sangat bergantung pada studi kasus, tapi bisa juga digunakan oleh psikologi forensik atau psikologi organisasi. Nah, dalam kasus klinis, ketika kita udah tahu studi kasus atau cerita dari seorang klien, itu kita bisa lanjut intervensi setelah dapat catatan dari beberapa informasi, baik dari klien ataupun sumber lainnya. Tujuan utama menurut Kasdin 2003, jadi studi kasus ini merupakan sumber untuk kita tahu kesimpulan, hipotesis, dan juga teori. Selain itu juga sumber untuk kita mengembangkan teknik teori yang ada dan memberikan peluang untuk kita mempelajari fenomena yang langka. Kemudian studi kasus juga memberikan pengecualian atau kebalikan dari ide, teori, dan praktik yang diterima, kemudian punya nilai persuasif dan juga motivasi. Itu next. Ya, we may use a case study to make. Kita harus pakai studi kasus ini untuk apa? Ada 3 hal. Yang pertama, untuk kita mendapatkan kesimpulan dari cerita hidup individu, untuk kita tahu dampaknya itu seperti apa. Lalu juga itu bisa menjadi awal mula gangguan, dan kita bisa tahu proses mental seseorang itu seperti apa. Contohnya, kalau di buku, jadi ada seseorang berinisial M. Jadi Miss M ini mengalami kekerasan seksual. Nah, setelah kejadian itu, dia berulang kali untuk membersihkan dirinya. Dia merasa dirinya ini kotor. Jadi dia sering kali nyuci tangan, nyuci kaki, atau mandi, atau nyuci baju. Intinya dia ngerasa dirinya itu kotor. Nah, setelah diintervensi lebih lanjut, dia mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Dan juga OCD, karena dia obsesi untuk kebersihan. Dia ngerasa dirinya ini kotor. Berdasarkan kejadian itu, kita bisa tahu nih,
kesimpulan dari dampak kejadian hidup seseorang itu seperti apa, yang kemudian itu menjadi awal mula gangguan, terus kita tahu proses mentalnya itu seperti apa. Next. Ya, dengan studi kasus ini memungkinkan kita untuk mampu merancang teknik treatment dan juga tindakan pencegahannya kalau kita mempelajari lebih lanjut. Lalu yang ketiga, studi kasus adalah forum yang tepat untuk menyelidiki kasus-kasus unik dan langka. Jadi memberikan peluang untuk kita tahu dan meneliti kasus-kasus langka. Kayak contohnya ini pengaruh terapi testosteron pada transgenik wanita ke pria. Itu kan unik dan juga langka. Nah, katanya kalau misalkan testosteron itu penghasilnya lebih banyak, itu akan memunculkan kemarahan, dominasi, atau agresi, tetapi tidak ada bukti untuk peningkatan perilaku ini ketika kadar tertinggi testosteron pada transgender tersebut. Next. Ya, yang keempat, studi kasus dapat memberikan bukti yang meragukan teori atau praktik yang diterima secara umum. Jadi kita udah tahu teori secara umum, dan berdasarkan studi kasus ini bisa aja kita meragukan teori itu, karena ada hasil dari penelitian yang baru. Yang kelima, studi kasus terkadang merupakan cara dramatis untuk mengilustrasikan konsep abstrak. Kalau di buku itu ada kalimat, seeing can be believing. Jadi ketika orang melihat sesuatu atau berita, itu bisa jadi mereka percaya. Nah, biasanya ini dipakai oleh pengiklan. Orang yang bikin iklan itu, biasanya mereka studi kasus dulu nih, gimana caranya supaya orang yang nonton iklan ini bisa tertarik dan akhirnya beli produk mereka. Karena kenapa? Karena seeing can be believing. Bagaimana kita supaya memberikan kepercayaan kepada mereka untuk beli produk kita. Studi kasus digunakan dalam pekerjaan klinis untuk mengevaluasi tingkat keseluruhan fungsi psikologis individu. Intinya, ini ngebandingin sama ciri-ciri patologis dan juga dengan orang yang normal, supaya kita bisa menemukan perbedaannya itu seperti apa, tingkat kesamaannya seperti apa, dan juga perbedaannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada the deviant case analysis, yaitu merupakan perpanjangan dari studi kasus evaluatif yang dibahas sebelumnya. Contohnya itu ditemukan bahwa sistem otonom anak-anak normal dan skizofrenia berfungsi secara berbeda. Suatu hari dimungkinkan untuk menggunakan perbedaan ini untuk memprediksi anak mana yang ada indikasi skizofrenia. Next. Yang selanjutnya ada keterbatasan studi kasus. Yang pertama, tidak bisa memastikan bahwa evaluasi memiliki populasi yang umum. Yang kedua, jika tidak mampu mengamati seseorang secara langsung sepanjang waktu, tidak bisa memastikan bahwa kita menyadari semua aspek yang relevan dari kehidupan orang itu. Mereka mungkin mengabaikan informasi penting karena mereka percaya itu tidak relevan dan memalukan. Lalu ada retrospektif data, orang bisa tidak akurat dalam mengingat kejadian pada titik waktu tertentu. Next. Yang selanjutnya ada field studies atau studi lapangan, ialah pendekatan non-eksperimental yang digunakan di lapangan atau dalam pengaturan kehidupan nyata. Studi ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi perilaku yang mungkin tidak akan kita lihat di laboratorium, tetapi mereka tidak dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang hubungan sebab akibat. Next. Yang selanjutnya ada teknik atau metode pengumpulan data field studies secara detail. Yang pertama ada naturalistic observation studies atau observasi naturalistik, merupakan komponen umum dari penelitian lapangan. Naturalistic observation studies ini merupakan teknik yang mengamati peristiwa atau perilaku yang terjadi secara spontan dalam setting alaminya. Memberikan banyak informasi deskriptif, tetapi metode ini tidak contoh untuk menguji antecedent kausal dari perilaku atau menentukan sebab dan akibat. Pendekatan ini telah digunakan secara ekstensif dalam penelitian perilaku hewan yang disebut etologi, untuk mempelajari perilaku di alam liar maupun di penangkaran. Metode ini juga dapat digunakan untuk mempelajari perilaku manusia. Teknik ini tidak melibatkan manipulasi langsung terhadap kondisi. Perilaku diamati dan dicatat saat terjadi dalam latar alami. Dan subjek dapat diwawancarai di alam liar, di mana efek kontaminasi dari pengaturan laboratoriumnya tidak ada. Ini berguna untuk mengumpulkan banyak jenis data yang mungkin tidak kita lihat di laboratorium.
Untuk menjaga setting sealami mungkin, peneliti berusaha untuk tetap tidak mencolok atau terlihat berbaur dengan lingkungan, sehingga perilaku yang mereka amati tidak diubah karena kehadiran pengamat. Penggunaan teknik ini seringkali penting dan bahkan lebih disukai daripada eksperimen dan seringkali dirancang untuk menjawab pertanyaan spesifik. Yang selanjutnya ada participant observer studies atau studi peserta pengamat. Peneliti ini benar-benar menjadi bagian dari kelompok yang diteliti. Misal si pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung sebagai peserta rapat atau pelatihan. Nah, kadang ini adalah satu-satunya metode yang dapat digunakan untuk mempelajari suatu kelompok, khususnya jika kelompok tersebut tidak diharapkan untuk bekerja sama secara sukarela dengan penelitian. Data yang dikumpulkan cenderung kualitatif. Lalu peneliti di sini itu dapat berinteraksi dengan subjek serta mengamati mereka untuk memperoleh informasi. Tapi peneliti di sini sulit untuk tetap objektif dan tidak memihak. Terutama jika persahabatan terbentuk, sulit untuk tetap menjadi ilmuwan yang objektif. Yang terakhir ada archival study, yaitu studi kearsipan adalah metode penelitian deskriptif di mana catatan yang sudah ada diperiksa kembali untuk tujuan baru. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini ada riset kualitatif atau bisa disebut sebagai penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini bergantung pada kata-kata daripada angka untuk data yang dikumpulkan. Itu berfokus pada laporan diri, narasi pribadi, dan ekspresi ide, ingatan, perasaan, dan pikiran. Adil untuk mengatakan bahwa sebagian besar psikolog yang melakukan penelitian saat ini sangat menyukai pendekatan kualitatif. Selain itu, penelitian kualitatif tampaknya sedang meningkat dalam psikologi saat ini ya. Penelitian kualitatif juga digunakan untuk mempelajari fenomena yang bersifat kontekstual, artinya tidak dapat dipahami tanpa konteks di mana fenomena itu muncul. Fenomena ini layak untuk dipelajari dalam latar belakang yang kaya atau lingkungan yang unik. Mari kita lihat contoh keyakinan kayak agama dan kepercayaan pada makhluk ilahi gitu. Keagamaan kan telah dipelajari, nah itu secara kuantitatif, yaitu selama bertahun-tahun gitu. Next. Nah, dalam penelitian kualitatif ada yang namanya fenomenologi. Fenomenologi ini sering digunakan sebagai bagian dari teknik penelitian lainnya. Selama 2 dekade terakhir, penggunaan fenomenologi telah meningkat secara signifikan sebagai psikolog yang berorientasi pada kualitatif, serta peneliti dalam ilmu sosial dan kesehatan lainnya, melakukan penelitian sebagian besar didasarkan pada fenomenologi. Fenomenologi ada disebut juga namanya itu fenomenologi empiris atau kontemporer. Mungkin bergantung pada pengalaman peneliti sendiri atau pada data pengalaman yang disediakan oleh sumber lain. Fenomenologi empiris bergantung pada salah satu atau lebih sumber data berikut, yaitu ada 3 ya. 1, refleksi diri pada pengalaman yang relevan dengan fenomena yang tidak menarik. 2, deskripsi lisan atau tertulis peserta tentang pengalaman mereka tentang fenomena tersebut. 3, uraian tentang fenomena yang diperoleh dari karya sastra, puisi, seni rupa, televisi, teater, dan penelitian fenomenologi sebelumnya. Next slide. Oke, di sini ada studi kualitatif. Bachbinder dan A.C. Kovacs pada tahun 2002 melakukan studi kualitatif yang sangat luar biasa terhadap perempuan korban kekerasan dan dalam rumah tangga atau KDRT ya di Israel. Mereka tidak menggunakan pengalaman mereka sendiri sebagai data. Sebagai gantinya, mereka mengumpulkan deskripsi lisan tentang pengalaman 20 wanita yang menjadi korban pelecehan pasangan. Para peneliti meminta masing-masing wanita untuk menggambarkan pengalaman mereka tumbuh di keluarga asal mereka, serta pengalaman mereka hidup dalam keadaan keluarga kekerasan saat ini. Setiap wanita mengambil bagian dalam 2 kali wawancara selama 1 jam. Wawancara direkam dan kemudian ditranskrip. Ketika peneliti memeriksa transkrip tersebut, mereka menemukan bahwa tema umum, perasaan malu muncul dari pengalaman setiap wanita. Nah, fenomenologi empiris bergantung pada kata-kata aktual peserta dan laporan yang diterbitkan para peneliti memberikan sejumlah narasi kata demi kata untuk mendukung kesimpulan mereka ini loh. Nah, ini salah satu contohnya itu sebenarnya mengapa seorang wanita tidak mengeluh? Dia itu karena dia itu malu untuk pergi ke polisi.
Nah, rasa malu ini adalah salah satu alasan dia tidak mengeluh, dan ketika saya dari hasil studi kualitatif yang dilakukan oleh Batch Binder dan AC COVID. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.